Malam itu seharusnya hanya perjalanan pulang biasa dari Jakarta ke Semarang. Tapi siapa sangka aku justru naik ke kereta api neraka. Bayangkan, malam Jumat Kliwon, stasiun sepi dan tiba-tiba muncul sebuah kereta tua yang seolah datang dari dimensi lain. Setiap detik di dalamnya adalah teror murni. Bersiaplah, karena kalian akan mendengar kisah nyata yang membuatku tak berani lagi naik kereta malam. Aku tak pernah menyangka bahwa perjalanan rutin pulang ke Semarang dari Jakarta akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlukiskan. Saat itu adalah malam Jumat Kliwon, sekitar tahun 2010. Aku ingat betul, rintik gerimis mulai membasahi stasiun, membuat suasana semakin temaram. Jadwal keretaku, Argo Bromo Anggrek, seharusnya berangkat pukul 20. Tapi entah mengapa, ada pengumuman mendadak bahwa keberangkatan tertunda hingga pukul 21.30 karena masalah teknis. Penumpang mulai mengeluh, tapi aku hanya bisa pasrah. Toh besok pagi aku harus sampai Semarang untuk urusan penting. Udara malam semakin dingin. Saat jam menunjukkan pukul 21.45, barulah kereta itu tiba. Perlahan melaju, masuk ke peron dengan desisan rem yang panjang. Bentuknya tak biasa. Bukan gerbong modern yang biasa kutumpangi. Kereta itu tampak tua. Catnya kusam. Dan jendelanya terlihat buram. Ada nuansa aneh. Seperti kereta itu sudah bepergian melintasi waktu. Aneh sekali keretanya. Gumam seorang pria di sebelahku, suaranya pelan. Aku hanya mengangguk setuju. Aku segera mencari gerbong dan nomor kursiku. Gerbong 3, kursi 12A. Saat masuk, suasana di dalam gerbong terasa sangat dingin. Bahkan lebih dingin dari udara luar. Lampu remang-remang kekuningan, dan sebagian besar kursi sudah terisi. Aku menyadari sesuatu yang janggal. Semua penumpang di gerbong itu tampak membeku. Mereka duduk diam. Sebagian menatap lurus ke depan, sebagian lagi menunduk, seolah tak bernyawa. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, bahkan tidak ada ponsel yang menyala. Hawa di dalam gerbong itu begitu berat, menyesakkan. Aku sedikit merinding, tapi aku mencoba menepisnya. Mungkin mereka semua sudah tidur. Aku menemukan kursiku tepat di samping jendela. Aku duduk perlahan, mencoba tidak membuat suara. Pria di kursi sebelahku, seorang bapak-bapak dengan kemeja batik kusam, tidak bereaksi sama sekali. Matanya terbuka, menatap kosong ke depan. Aku beranikan diri menyapa. "Permisi, Pak." Tidak ada jawaban. Tidak ada kedipan mata, hanya keheningan yang mencekik. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan bulu kuduku berdiri tegak. Suara roda bergesekan dengan rel menciptakan melodi aneh yang menusuk telinga. Dari jendela, aku melihat pemandangan luar yang gelap dan buram. Pepohonan yang seharusnya terlihat, kini hanya bayangan tak jelas yang melesat. Aku mencoba mengeluarkan ponselku, tapi layarnya mati. Sama sekali tidak ada sinyal. Bahkan baterainya terasa terkuras habis.
Kemudian suara aneh mulai terdengar. Suara isakan samar dari ujung gerbong disusul dengan tawa lirih yang dingin. Aku menoleh. Di deretan kursi paling belakang, di kegelapan, samar-samar kulihat sesosok anak kecil duduk meringkuk. Aku tak bisa melihat wajahnya, hanya siluet kecil yang bergerak-gerak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba lampu di gerbong berkedip-kedip semakin cepat. Kemudian mati total untuk beberapa detik. Saat lampu kembali menyala, pandanganku langsung tertuju pada bapak-bapak di sebelahku. Matanya yang tadinya menatap kosong, kini melirikku, dan perlahan kepalanya miring ke arahku dengan gerakan patah-patah. Sebuah senyum tipis namun sangat mengerikan muncul di bibirnya yang pucat. Senyum itu tidak menjangkau matanya, justru membuat matanya terlihat semakin kosong dan dingin. Aku melonjak ketakutan, refleks ingin beranjak dari kursi, tapi aku tak bisa bergerak. Tubuhku terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahanku. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul dadaku. Aku melirik ke sekeliling, berharap ada yang lain yang menyadari keanehan ini. Namun, semua penumpang tetap dalam posisi yang sama, membeku, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi. Beberapa dari mereka bahkan terlihat seperti sedang menyeringai tipis, mirip senyum bapak di sebelahku. Suara isakan anak kecil di belakang semakin jelas, disusul dengan nyanyian lirih yang entah dari mana asalnya. Nyanyian itu terdengar seperti lagu pengantar tidur, namun nadanya sangat sumbang dan melankolis, penuh kesedihan. Aku mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi saat aku membukanya kembali, wajah bapak-bapak di sebelahku sudah sangat dekat dengan wajahku. Napas dinginnya menerpa pipiku, berbau tanah basah dan sesuatu yang amis. Matanya yang gelap seolah tak memiliki pupil menatapku dalam-dalam. Selamat datang di perjalanan terakhirmu, bisiknya dengan suara serak. Suaranya berdesis seolah menahan napas. Seketika itu juga aku merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Aku tahu ini bukan mimpi. Ini nyata. Kereta ini bukanlah Argo Bromo Anggrek. Ini adalah kereta malam ke Nirwana, atau kereta hantu yang sering diceritakan dalam legenda urban di jalur kereta api Jawa. Konon mengangkut arwah-arwah yang tersesat atau mereka yang akan segera menjemput ajalnya. Aku berteriak sekuat tenaga. Namun tak ada suara yang keluar dari mulutku. Tiba-tiba, kereta melambat drastis dan berhenti mendadak di tengah kegelapan total, bukan di stasiun. Jendela di sampingku terbuka sendiri dengan bunyi berderit. Angin dingin menerpa wajahku, membawa aroma melati yang kuat, disusul bau anyir yang menusuk hidung. Di luar, di tengah kegelapan yang pekat, aku melihat siluet-siluet berdiri di samping rel. Mereka tampak samar, berkerumun seperti menunggu sesuatu. Dan kemudian aku melihatnya dengan jelas. Sesosok wanita bergaun putih panjang,
Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya, sedang melambaikan tangan ke arahku. Di tangannya, dia memegang seikat bunga melati layu. Di sampingnya, sesosok anak kecil dengan gaun yang sama melambaikan tangan dengan wajah pucat dan mata hitam pekat. Mereka tersenyum, senyum yang sama dengan penumpang di dalam kereta. Aku merasakan tangan Bapak di sebelahku mencengkeram lenganku. Dingin dan kaku. Saatnya turun, bisiknya. Suaranya kini terdengar seperti berbisik di dalam kepalaku. Aku berontak sekuat tenaga, akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman itu. Aku melompat dari kursi, berlari tanpa arah di dalam gerbong yang gelap dan penuh dengan penumpang tak bernyawa. Aku mendengar langkah-langkah yang menyeret di belakangku, tawa dingin, dan nyanyian anak kecil yang semakin keras. Aku melihat pintu gerbong di depanku, menariknya sekuat tenaga dan berhambur keluar. Aku berlari di sepanjang rel kereta api tanpa alas kaki, napas tersengal-sengal. Dinginnya malam, suara-suara aneh dari belakang, dan siluet-siluet yang seolah mengikutiku dari kejauhan membuatku terus memacu diri. Aku tak tahu berapa lama aku berlari, sampai akhirnya aku melihat cahaya samar di kejauhan. Itu adalah sebuah pos jaga perlintasan kereta api. Dengan sisa tenaga, aku berlari ke arah pos itu, menggedor pintunya. Seorang penjaga tua membuka pintu, wajahnya terkejut melihatku dengan penampilan yang kacau balau, pakaian kotor, dan wajah pucat pasi. "Nona, ada apa? Kenapa Anda di sini sendirian tengah malam?" tanyanya. Aku tak bisa bicara, hanya menunjuk ke arah rel di belakangku, terengah-engah. Kereta itu." Penjaga itu menatap ke arah yang kutunjuk. "Kereta apa, Nona? Sudah tidak ada kereta lewat sejak pukul 9 tadi. Kereta terakhir yang ke Semarang baru akan tiba pukul 5 pagi nanti." Jantungku terasa berhenti. Tidak ada kereta lewat. Lalu apa yang baru saja kutumpangi? Apa yang kulihat? Aku akhirnya pingsan. Saat terbangun, aku sudah berada di rumah sakit terdekat. Petugas medis mengatakan aku ditemukan dalam keadaan syok berat dan hipotermia. Mereka tak percaya ceritaku tentang kereta aneh itu, menganggapku berhalusinasi akibat kedinginan dan kelelahan. Tapi aku tahu itu bukan halusinasi. Sejak kejadian malam itu, aku tak pernah lagi berani naik kereta malam. Setiap kali aku melewati rel kereta api atau mendengar suara desisan rem yang panjang, aku selalu teringat pada mata kosong penumpang di gerbong itu, senyum mengerikan bapak-bapak di sebelahku, dan lambaian tangan wanita serta anak kecil di tengah kegelapan. Aku lolos, entah bagaimana, tapi kenangan akan kereta malam ke Nirwana itu akan selamanya menghantuiku, menjadi bukti bahwa ada perjalanan yang seharusnya tidak pernah kita ambil, dan ada alam lain yang bisa menembus batas realitas.